dipersembahkan oleh, didukung oleh. Bagaimana kemudian visi misi dan juga agenda kerja khusus untuk pemberantasan korupsi. Kita akan lihat sama-sama sekilas visi misinya dan kita akan bahas khusus itu, pemberantasan korupsi. Komitmennya sama-sama punya komitmen akan memprioritaskan pemberantasan korupsi, konsisten, terpercaya. Kalau agenda kerja Pak Prabowo Anda bisa baca mencegah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Spesifik tentang KPK, KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik. Itu kata Jokowi JK. Kata Prabowo Hatta memperkuat peranan KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan. Di atas kertas, komitmen terhadap pemberantasan korupsi maupun komitmen terhadap penguatan institusi KPK itu sama. Apa bedanya? Nih, yang di poin ini jelas. Kami akan mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Inilah kenapa gerakan 98 adalah ingin betul memberantas yang namanya kolusi dan nepotisme. Ya kan ini satu rangkaian. Boleh kasih tepuk tangan Pak Ahmad Yani. Bung Adian, Anda melihat ada pembeda atau hanya gramatikal atau memang tidak ada kolusi, karena tidak ada kolusi dan nepotisme maka itu bukan hal yang penting untuk Jokowi JK? Sebenarnya semuanya penting, tapi yang terpenting bukan apa yang tertulis, tapi bagaimana tindakannya. Misalnya begini, tanggal 16 Mei kemarin habis-habisan lah Prabowo memuji Surya Dharma Ahli. Kemarin ditangkap Surya Dharma Ahlinya. Nah dia bilang harus dicontoh bagaimana Surya Dharma Ahli mengelola mekanisme haji kita. Kemarin malam menjadi tersangka. Nah maksudnya artinya bahwa inilah kelebihan Jokowi. Dia tambahkan konsisten dan terpercaya. Itu yang tidak ada di sebelah. Artinya bahwa tanggal 16 dia bicara seperti itu, 10 hari kemudian apa yang dianggap, yang dia anjurkan pada rakyat untuk jadi contoh, justru jadi tersangka pidana korupsi. Oke, karena itu Anda sudah menyebut SDA dan itu adalah ketua umum partainya Pak Ahmad Yani, Anda harus komentar. Saya kira terlalu prematur, ya kan? Oleh karena itu kami P3 sangat bukan. Anda menyatakan sebenarnya ini adalah proses hukum lagi sedang berjalan, ya kan? Kita hormati, kita dukung. Saya ingin menutup dengan ton yang lebih positif. Saya ingin masing-masing dari Anda, saya sempat mengajukan pertanyaan ini ketika memandu debat Gubernur Jakarta putaran kedua antara Jokowi melawan Foke. Pertanyaannya sederhana, apa hal yang positif dari lawan Anda? Jadi saya minta menutup dengan ton yang positif. Apa yang positif dari Pak Prabowo menurut Adian? Apa yang positif dari Jokowi menurut Ahmad Yani? Yang positif bahwa PDIP ya kan telah mencalonkan Pak Jokowi sebagai capres. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya seperti itu. Ya nanti biarkan rakyatlah memberikan penilaian akhir. Ya, kita memberikan apresiasi ya kan. Kita mengalami kesulitan juga kalau tidak ada Pak Jokowi ya kan, nggak mungkin Pak Prabowo bertanding sendiri. Ya, kan, jadi yang positif dari Jokowi apa? Ya, saya kira PDIP telah menetapkan itu dan kan PDIP-nya, dari ya. Jokowinya? Ya itu saya mau kemukakan tadi. Ya. Tidak ada yang positif dari Jokowi? Ada pasti, manusia itu pasti ada plus minus. Ya itu apa? Saya kemukakan ya Pak Jokowi kan hobinya belusukan ya kan. Cuman saya bayangkan kalau dia jadi presiden Indonesia, apa selesai 5 tahun dia belusukan ke seluruh Indonesia. Ini diminta positif malah ngeritik juga. Baik. Positif itu kan. Itu positif ya. Tepuk tangan dong untuk positif versi Ahmad Yani. Dari Adian, apa yang positif dari capresnya Pak Ahmad Yani? Apa yang positif dari Prabowo? Ya dia pengurus kuda yang baik. Dan saya pikir apa yang lebih dari itu? Tadi dikatakan hobi belusukan, ada dong yang bagus. Selain pengurus kuda yang baik? Hal yang lain ya, saya pikir dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya. Karena dia butuh ibu negara tentunya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada semua sudah hadir. Selamat malam Bung Adian. Terima kasih. Terima kasih. Presiden jabatan sangat istimewa karena bisa tentukan hajat hidup kita semua. Jangan sampai kita salah pilih karena nasib kita bisa saja tersisih. Rekam jejak menjadi penting agar harkat istana tak tercoreng tuduhan miring. Masa lalu tak patut ditutupi agar kewibawaan kelak tak terkebiri. Tapi presiden dipilih untuk kini dan masa depan, bukan untuk digerogoti masa silam. Segala rencana harus diukur dan terukur agar tidak menjadi mimpi yang kabur. Presiden memang hanya manusia, tak luput dari segala kurang dan alpa.
Boleh saja kekurangannya ditoleransi, tapi sikap kritis tidak boleh berhenti. Jadi mari menguji mereka yang sedang unjuk diri, karena memilih tak seperti sedang berjudi.